para jamaah Masjid Grand Center Point itu dan warga bersatu untuk kebaikan, memberikan donasi, yang punya dana lebih, rezeki lebih memberikan donasi uang, dan yang ada yang memberikan donasi tenaga. Dan kami sebagai pengurus DKM itu hanya memfasilitasi mereka. Dan alhamdulillah seperti yang bapak-bapak lihat semua, masjid kita sudah kembali bisa digunakan, kembali normal, dan kembali lebih bagus 100% daripada sebelum banjir. Ini hikmah. Jadi di balik musibah kita harus percaya, di balik ada kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Itu adalah janji Allah, dan itu dibuktikan di masjid ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita dihadiri juga oleh teman-teman selain dari jamaah yang muslim dan yang non muslim pun ikut hadir meramaikan. Ini bentuk yang namanya adalah kita ini toleransi beragama berjalan juga di masjid kita. Dan itu mohon ini sebagai inspirasi lah, bahwa dengan adanya kekompakan jamaah dan kekompakan para warga yang baik non muslim dan muslim, semua musibah kita dapat lalui bersama. Oke. Pak, yang terkait musibah Pak Agus, tadi Pak Agus cerita tentang musibah. Ya. Mungkin nggak musibah yang baru-baru ini kemarin yang udah terlalu running top tentang musibah banjir ya? Iya, banjir. Berapa dari pihak DKM sendiri, apa pengurus, apa manajemen sendiri, berapa nilainya ininya? Kalau total banjir dari masjid ya, karena saya kan sebagai ketua harian masjid, sehingga saya fokus di masjid. Kalau di masjid total hampir seluruh sarana dan prasarana tidak bisa dipakai, termasuk AC semua. Namun dengan adanya donasi dari jamaah dan teman-teman baik muslim maupun non muslim, maka terkumpul kurang lebih hampir 100 juta. Yang berupa uang itu sekitar hanya 16 juta, yang berupa barang, mereka membawa barang seperti AC, membelikan kita karpet itu sekitar nilainya 70 juta lebih, sehingga terkumpul dana kurang lebih hampir 100 juta gitu. Harapannya sendiri untuk DKM? Harapnya sendiri, karena kita melihat kondisi yang saat ini ada, cukup didukung oleh para jamaah, para warga, antusias hari ini bisa hadir, itu juga membuat kami sangat bahagia. Harapannya ke depan kami lebih bisa mengembangkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan tentunya ya. Kita tidak akan mengembangkan secara fisik, tapi kita mengembangkan kegiatan-kegiatan santunan anak yatim piatu yang selama ini sudah berjalan. Kita akan agendakan kembali setelah pasca banjir ini. Yang terdekat adalah Idul Adha, mungkin kita akan menjadi nanti kita akan terima korban, dan kita ingin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semangat kebaikan, karena itu adalah yang akan kita bawa nanti di alam barzah nanti itu. Satu lagi Pak Agus, kan banjir udah running top lah di mana-mana. Terus sementara untuk DKM sendiri dari pemerintah setempat gimana tanggapannya? Kalau banjir bicara kita tidak mengekspos ya, kita memang tidak mengekspos ke pemerintah daerah, karena kami pikir dengan kondisi jamaah sudah bisa menangani. Nah itu ya. Tapi kalau bantuan kemarin dari pemerintah daerah, ada bantuan yang kan ini penuh air. Mereka mendatangkan mobil sedot ya dari Dinas Pertamanan, terus dari BNPT ya datang kemari memberikan bantuan berupa alat, dan kita sampaikan ke Pak Wali Kota, Pak Tri. Terima kasih, saya mewakili DKM dan mewakili warga GCP mengucapkan terima kasih yang kemarin telah membantu kami di sini untuk menyedot, mengurangi banjir di basement ini. Mungkin nggak, ini saya lihat untuk masjidnya terlalu kecil ya, tempatnya. Bisa tidak? Bisa, maksudnya dapat bantuan dari pemerintah untuk dikembangkan masjid ini. Kalau bicara kita pengembangan masjid, kita untuk lokasi masjid ini, karena lokasi ini adalah fasum, bagian dari sarana umum yang dimiliki oleh warga, sehingga kita untuk mengembangkan secara fisik kita cukup. Karena apa? Karena dengan masjid yang ada ini, dengan jamaah harian sholat sudah cukup. Kalau kita ada event misalnya Jumatan atau event keagamaan yang lain, kita menggunakan ruang parkir ini cukup lebar dan bisa memuat kurang lebih kalau dibuka kafe belakang itu 500-600 orang oke. Jadi kita prinsipnya kalau ada Pemda atau dari dinas kementerian yang di bidang keagamaan membantu kami, kita bantu secara operasional. Mungkin didatangkanlah
kami ini guru ngaji atau dibantu operasional kami sehingga kita bisa siar agama kita lebih besar lagi. Karena kita banyak anak-anak yatim yang di belakang di Kampung 200 yang kita juga melakukan aktivitas sedekah ya. Itu mungkin ya. Kalau secara fisik tidak mungkin, kalau secara operasional kita berharap ya, karena kita mandiri selama ini. Kalau memang ada dengan bapak-bapak semua ada bantuan secara operasional, ya ini yang kita harapkan sehingga kita lebih berkembang kembali. Tujuannya apa? Adik-adik kita bisa ngaji di sini, kita bisa memberikan tambahan insentif buat guru ngajinya, terus kita bisa melakukan kegiatan rutin pengajian bapak-bapak, terus kita nanti ada pengembangannya adalah bisa wacana kita setiap hari nanti ibu-ibu, pengajian ibu-ibu ini kan memerlukan pembiayaan yang selama ini kami adalah dari dana kotak amal yang dikelola oleh masjid, dan kami pengurus tidak mendapatkan apapun. Kami kerja berdasarkan hati nurani. Dari ketua sampai bawah kami tidak mendapatkan bayaran, dan kami tidak minta, dan kami tidak mau. Khusus masjid yang kita bayar yang membersihkan, karena kita dalam rangka adalah untuk siar agama. Melalui masjid ini kita berharapkan pesan dari media bahwa di Grand Center Point isu-isu negatif yang beredar, bahwa di Grand Center Point ada masjid yang aktivitasnya di bawah yang abang-abang sendiri bisa cerita ya. Tolong ini disiarkan juga, ada kebaikan di bawah ini, ada sekian ratus jamaah